Terima kasih, terpujilah namamu. Ini yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, mari kiranya Tuhan singkirkan Tuhan bila ada penghalang-penghalang yang mau menghalang-halangi kami Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau patahkan dan kalahkan semua dengan kuasa-Mu. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan, agar di dalamnya Tuhan kami boleh merasakan kemenangan-kemenangan daripada-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tahu hamba ini hanya ciptaan-Mu, hamba ini hanya telah lihat juadanya. Setitik jua pun Tuhan hamba tidak punya kuasa apa-apa, tapi hamba tahu Engkau yang ganti berbicara, karena hamba punya alat Tuhan di mana Mu menyampaikan semua kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami kepadamu ya Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu, bahkan kami siap menerima semua kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam semua. Ya, apa kabar semua? Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia tidak luar biasa, untuk apa kita beribadah? Dia yang maha kuasa di dunia ini, saudara. Dia yang ciptakan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, tidak ada harapan lain kita selain dari Dia. Itu sebabnya kita mau datang menyembah kepadanya, karena Dia itu maha kuasa. Haleluya. Tidak ada lain yang kita harapkan selain Dia. Kalau kita menghadapi tantangan-tantangan apapun, bahkan atau terlebih saudara sekalian, kita tidak sanggup untuk pertahankan semua. Kita tahu ada Tuhan dengan kuasanya, Dia yang sanggup menolong, sanggup melindungi. Sebab itu saudara sekalian, kita selalu datang kepada Tuhan, dengar kebenaran firman Tuhan, agar saudara sekalian kita selalu boleh berada dalam kemenangan lewat petunjuk-petunjuk firman Allah. Saudara sekalian, kalau saya saudara sekalian memang ya sampai hari ini juga saya boleh tetap merasakan pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya terus terang, kalau tadinya pengalaman belum bagaimana, dan semua orang seperti itu, saudara, belum tahu bagaimana pengalamannya, belum tahu bagaimana, tapi setelah kita setia dengan Tuhan, selalu belajar dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan petunjuk terus, saudara sekalian, sampai boleh berada pada hari ini. Saya percaya di hari tua ini, saudara sekalian, saya percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu melindungi, bahkan istimewa keselamatan yang Tuhan siapkan bagi saya, bagi saudara-saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara sekalian, kita datang beribadah hari ini, ya kita jangan disebut rugi, bukan, keuntungan yang luar biasa. Setiap orang beribadah itu adalah satu keuntungan yang luar biasa, saudara. Bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak menyadari, mereka anggap ibadah itu tidak ada arti, tidak ada guna. Sehingga itu saudara sekalian, banyak yang beribadah itu cuma merupakan simbol saja, saudara sekalian, karena mereka tidak tahu. Tapi saudara sekalian, setelah tiba saatnya, kalau mereka meminta pertolongan pada Tuhan, bahwa sungguh Tuhan tidak akan menolong dan melindungi. Kalau kita setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan, itu pasti Tuhan selalu berikan petunjuk bagi kita. Ya saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita sudah biasa dengar, ya kita sudah biasa dengar firman Tuhan ini, dan kita harus belajar ke sana. Saya sendiri kalau dengan firman Tuhan ini saya baca-baca, tapi untuk kita belajar jauh ke sana belum seperti ini. Karena firman Tuhan saudara sekalian, kalau Yesus yang berbicara itu sangat mengandung arti yang besar. Ingat,
firman Tuhan selalu berkata itu mengandung arti yang besar. Jadi kalau kita setia dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan, Tuhan berikan petunjuk bagi kita. Dan lewat daripada itu kita akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Saudara sekalian, sebab kalau tidak kita setia dengan firman Tuhan, saudara sekalian, terlalu bahaya. Sebab iblis bekerja keras di zaman ini untuk membodohi kita, memberikan petunjuk-petunjuk yang salah, saudara sekalian. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan dan selalu kita dengar firman Tuhan, itu saudara sekalian, kita akan mengetahui semuanya apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang iblis mau pakai kita tahu. Dan sekali seperti itu, manakala kita tahu kuasa kegelapan bekerja, bahwa kita tahu ini ada perbuatan kuasa kegelapan yang mau merusak keadaan kita, sudah pasti kita tidak dapat mengikuti hal seperti itu, karena firman Tuhan sudah sampaikan. Yaitu firman Tuhan yang saya akan sampaikan saat ini, yaitu yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, dia berkata begini mulai ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Girang firman Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama, di sini dia berkata ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta, dan Marta itu menerima dia di rumahnya. Perjalanan apakah yang Yesus Kristus perbuat pada saat itu? Kalau sekarang ini tentu menginjil, memberitakan berita keselamatan. Itulah perjalanan Yesus pada saat itu, mau beritakan berita itu keselamatan, saudara. Dia datang, saudara, sehingga saudara sekalian dia tiba, saudara sekalian, di tempatnya rumah Marta, saudara sekalian, dia tiba di tempat itu. Dan dia memberitakan firman Tuhan itu, saudara-saudara sekalian, memberitakan kebenaran-kebenaran itu. Dia tidak memandang banyak orang, saudara. Dia tidak melihat jumlah orang, saudara. Dia duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, berbicara tentang keselamatan yang ada, saudara sekalian. Dia berkhotbah, saudara sekalian, pada saat itu. Saudara sekalian, itulah kedatangan, itulah perjalanan Yesus seperti itu. Dan itu tuh sudah menjadi satu pelajaran yang besar bagi kita. Sebab biasanya, saudara sekalian, orang mau datang kalau jumlah sedikit, tiap tawar hati seperti itu. Tapi Yesus telah memberikan contoh, hanya Marta saja, Maria saja dia khotbah pada saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus telah memberikan contoh-contoh yang besar bagi kita manusia di dunia ini, agar kita tidak kecewa dengan situasi dunia yang ada.
dia pun telah sampaikan, di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut namanya dengan sungguh-sungguh, dia ada di tengah-tengah mereka. Itu janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji manusia berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Peganglah perkataan Tuhan ini. Dia datang berkhotbah, hanya Maria, saudara sekalian, yang dia datang berkhotbah, hanya seorang diri saja, saudara sekalian. Ini banyak sekali, saudara sekalian, perumpamaan atau saudara sekalian satu pelajaran yang besar bagi kita yang hidup dalam dunia ini, saudara sekalian. Sehingga itu, saudara sekalian, dia datang, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria itu tidak pusing dengan penjemputan yang ada. Saudara sekalian, dia berikan contoh, dia langsung duduk mendengar penyampaian dari Yesus Kristus pada saat itu. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia terus mendengar, mengarahkan kepada Yesus Kristus untuk duduk mendengar akan perkataannya, saudara sekalian. Tetapi kita lihat dalam ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara sekalian, Marta ini, saudara sekalian, dia rasa diri hebat, rasa diri berkuasa, sehingga saudara sekalian dia bukan bicara kepada Maria. Saudara sekalian, pada sebenarnya dia bicara kepada Maria. Dia panggil Maria atau dia kode Maria, mari dulu ngala Maria. Baru dia sebutkan baik-baik tu pelan-pelan. Baku tolong akan dulu dengan kita yang sibuk sekarang ini melayani Yesus Kristus. Tetapi dia langsung bicara kepada Tuhan. Dia tidak menghargai bahwa Tuhan itu berkuasa. Saudara sekalian, seperti itu. Langsung dia bicara. Maria pada Tuhan, Tuhan suruh dia perintahkan itu Tuhan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan ini banyak terjadi di mana-mana, karena rasa berkuasa, rasa ada. Saudara sekalian, segan-segan perintahkan dengan bawa pergi bilang pada dia. Saudara sekalian, seperti yang terjadi di zaman ini, tidak lagi menghargai seorang pimpinan, tidak lagi menghargai seorang pendeta, tidak menghargai seorang gembala, karena merasa diri pandai, merasa diri berkuasa, terus berbicara, Tuhan perintahkan dia. Oh, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, ini merupakan satu pelajaran bagi kita semasa kita hidup di dunia ini. Saudara sekalian, kita harus belajar dengan kerendahan, agar di dalamnya Tuhan boleh tinggikan kita. Banyak perkara-perkara, jangan lihat perkataan ini hanya sedikit saja, tetapi mengandung arti yang besar. Dan ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di tempat ini, terjadi di mana-mana, saudara sekalian, yang mereka memerintahkan seperti itu. Dan itu, saudara sekalian, menjadi contoh bagi kita. Sudah tentu kita harus dan tidak bisa memperbuatkan hal seperti itu, saudara sekalian. Tetapi Maria tinggal duduk, dia tidak perhatikan semuanya, dia mendengar perkataan Tuhan. Saudara sekalian, dia mendengar perkataannya, saudara sekalian. Sehingga itu, saudara sekalian, dalam ayat 40, sedang Marta sibuk sekali dia. Saudara sekalian, banyak terjadi bagi kita manusia yang ada di dunia ini, hanya sibuk dengan usaha kita, tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mengindahkan firman Allah, hanya selalu sibuk dengan dunia ini. Seperti itu yang disampaikan, saudara sekalian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawabnya, Tuhan yang menjawab dia. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi perbuatan yang seperti itu yang Yesus bicara, engkau melakukan menyusahkan dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah menerima semuanya dengan baik. Itulah kemauan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia tahu Tuhan luar biasa. Tuhan yang sanggup melaksanakan semuanya itu. Saudara sekali, itu sebabnya dia berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Memang kita manusia yang ada di dunia itu, di dunia ini seperti itu, di dunia ini seperti itu. Kita banyak menyusahkan dengan satu perkara-perkara yang ada di dunia ini. Itu kata Tuhan. Dan itu membuat kita, saudara sekalian, kita tidak melihat kuasa Tuhan. Kita tidak melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita hanya berusaha dan tidak melihat kebenaran firman Tuhan, tidak melihat janji-janji Tuhan. Sedangkan Tuhan telah berbicara, serahkanlah kepadanya, sebab dia yang memelihara engkau. Firman Tuhan berkata seperti itu, serahkanlah kepada Tuhan, dia yang memelihara engkau. Jangan melihat dunia yang ada ini, saudara sekalian. Kalau kita boleh melihat dunia yang ada ini, manusia yang ada di muka bumi ini, banyak hal-hal seperti itu. Karena merasa diri itu hebat, tidak menghiraukan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu yang setia kepada Tuhan, kadang-kala kita melihat penderitaan kita melihat kesusahan kita sedih dengan hal itu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, jangan sedih. Kita susah, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Sebab surga menanti saya dan saudara. Tapi kasihan yang kaya, yang luar biasa, tapi tidak mengenal Tuhan. Wah, sungguh penderitaan menanti dia seperti orang kaya dan Lazarus itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan perhatikan selalu kita datang kepada Tuhan, melihat kita di dalam penderitaan, tapi kita hanya serahkan kepada Tuhan. Sudah jadi contoh semua yang ada di dunia ini, saudara sekalian. Sehingga itu dengan jelas, karena kita manusia banyak seperti itu, sehingga saudara sekalian, Allah berbicara, Yesus berbicara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara engkau. Oh haleluya. Kita hidup di dunia ini, mari selalu kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita berpegang selalu pada firman Tuhan. Sebab manusia yang ada di dunia ini seperti itu yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang senantiasa, saudara sekali, memikirkan hal-hal dunia yang membuat menderita, membuat siksa, saudara. Kadang-kala so tidak beribadah, so tidak berdoa, tidak memuliakan Tuhan, pikiran orang terus dalam dunia ada itu, sehingga Yesus berbicara, pikiran-pikiran yang seperti yang menyusahkan engkau. Saudara sekalian, padahal Yesus telah berbicara seperti itu. Inilah kita di dalam dunia. Sudah yang kasih, itu sebabnya sekali lagi saya baca, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memiliki, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil oleh siapapun. Kalau dia mendengar firman Tuhan dan dia memegang itu semua, tidak dapat diambil oleh siapapun. Saudara sekalian, jadi seperti itu di dunia ini, banyak seperti itu. Saudara sekalian, bukan hanya saudara sekalian dunia ini, kepada jemaat, tapi kepada pimpinan gereja pun terjadi seperti itu. Mereka hanya melakukan tugas yang demi kepentingan pribadi, mereka, saudara sekalian, sehingga tidak lagi melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Bagi dia, bagi saudara sekalian, bagi pelayan-pelayan yang berlaku seperti itu, bahwa sungguhnya tanggung jawab yang besar nanti di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Yesus sampaikan bagi kita. Kita lihat Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12.
masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Yesus pun berbicara, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak yang Yesus mau sampaikan kepada kita, tapi kita belum dapat menanggungnya. Kita belum sanggup bertanggung jawab seperti itu. Sebab biasanya orang kalau disampaikan tentang kebenaran-kebenaran firman-Nya, bukan itu menjadi satu kekuatan bagi dia, tapi menjadi satu kelemahan bagi kita, bagi dia. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus berbicara, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung jawabnya. Oh haleluya. Kita harus berusaha hilangkan pemikiran itu, saudara, supaya kita dapat bertanggung jawab semua. Sebab kita manusia yang ada ini, biasa saudara sekalian kalau dengar firman Tuhan so keras, tajam ke apa, terus bukan jadi kuat jadi lemah. Saudara sekalian, beribadah itu jadi lemah, berdoa itu jadi lemah. Saudara sekalian, seperti itu. Itu sebabnya Yesus berbicara, masih banyak saudara sekalian yang dia mau sampaikan, tetapi kita belum dapat menanggungnya. Kita belum dapat menanggungnya. Jadi seperti itu, saudara sekalian, kita yang ada di dunia ini sibuk. Saudara sekalian, kalau berbicara sibuk ini, saudara sekalian, bukan hanya hal-hal besar, tapi dari hal-hal kecil, saudara. Seperti dalam rumah tangga kita pun seperti itu. Beribadah, Anda sibuk. Akhirnya datang beribadah, so capek, so nyandak urang. Sibuk. Padahal Tuhan sudah sampaikan. Yesus percaya firman Tuhan ini yang boleh mendorong, boleh memberikan kekuatan bagi kita dalam kita melangkah dunia ini. Firman Tuhan yang telah mengajak bagi kita. Kita harus utamakan firman Allah. Kita harus utamakan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji manusia itu tak berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu kekal. Sehingga saudara sekalian berkata dalam Titus 1 Titus 3 ayat 10. Jadi orang menjadi seorang pimpinan itu, dia akan berkata seperti ini. Saudara sekalian, dalam 1 Titus 3 ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi kalau tak bercatat ini, saudara sekalian, tentu hal-hal yang tidak baik, kelakuannya tidak baik, itu diuji dulu. Kalau bisa saudara sekalian melakukan hal itu, saudara sekalian, ya terus terang kita semua harus berada dalam hal itu. Mereka juga harus diuji dahulu. Jadi kita mau bertindak seorang pimpinan itu, saudara sekalian, di sini berkata mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan menjadi seorang pelayan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercatat. Jadi seperti itu, diuji. Seperti semua kita dalam pelayanan Tuhan, saudara sekalian, bagi yang mau datang melayani Tuhan, saudara sekalian, seperti itu. Tuhan mengajak kepada kita, karena kita manusia tidak mengetahui apa-apa, tapi Alkitab lebih dahulu sudah menyampaikan kepada kita. Lalu kita lihat Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Allah berbicara, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kalau Allah berjanji itu luar biasa, saudara. Kalau Allah menyampaikan itu, dia sebenarnya nak rubah, saudara. Dia nak mau berubah kemari karena jangan dari itu DP suami itu gembala, DP istri itu gembala, dia sangat merubahnya. Apa yang dia sudah tetapkan itu, dia tetapkan itu, saudara. Dia tidak pandang bulu, saudara. Karena siapa dia tidak pandang bulu. Semua dia sampaikan menurut kebenarannya. Dia tidak kenal, saudara sekalian, siapa saudaramu, siapa orang tuamu, siapa anakmu. Dia tidak kenal. Hanya dia tahu dan kenal itu bagi siapa yang
takut akan Tuhan. Itu yang dia kenal, saudara sekalian. Itu sebabnya berkata, aku tidak akan melanggar perjanjian. Dia nak melanggar apa yang dia sudah janjikan, dan apa yang keluar dari bibir dia tidak akan diubah. Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita yang singkat, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi satu kekuatan bagi kita, di mana kita melangkah di dunia ini yang benar-benar banyak tantangan, banyak cobaan, saudara sekalian. Tapi kalau kita selalu berada dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan capai kemenangan yang Allah telah janjikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Bapa yang baik, kami undang Bapak Marlon yang antarkan kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi satu kor.